Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bu Rika berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar kembali tentang materi cerita fantasi. Sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang apa itu cerita fantasi, kemudian ciri-ciri cerita fantasi, dan juga kalian telah mempelajari jenis-jenis cerita fantasi. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan kalian materi tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini adalah KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerita fantasi. Nah, anak-anak, masihkah kalian ingat apa itu cerita fantasi? Ya, cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayalan atau bersifat imajinasi semata. Jadi, pada hari ini kita akan membedah lagi tentang unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur cerita fantasi. Nah, simak penjelasan berikut ya. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelum kalian mempelajari apa itu unsur intrinsik cerita fantasi, terlebih dahulu kalian harus memahami bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, jadi unsur intrinsik itu unsur pembangun yang ada di dalam cerita. Tentunya dalam sebuah cerita itu kalian bisa menemukan unsur intrinsik sebagai unsur pembangun yang ada di dalamnya. Unsur intrinsik cerita fantasi diartikan sebagai unsur pembangun yang terdapat di dalam cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi ada 7. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide cerita atau ide dasar sebuah cerita. Tema ditentukan terlebih dahulu oleh pengarang sebelum cerita ditulis. Misalnya, pengarang ingin membuat cerita dengan tema petualangan. Maka, setelah menentukan tema, pengarang dapat membuat kerangka ceritanya yang berhubungan dengan petualangan ya, cerita-cerita petualangan, misalnya tentang petualangan di negeri dongeng, petualangan di negeri sihir, dan seterusnya. Jadi tema itu adalah ide dasar untuk pengembangan sebuah cerita. Tema berbeda dengan judul ya. Kalau judul itu adalah nama dari cerita. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh adalah pemeran atau pemain yang ada dalam cerita. Umumnya tokoh-tokoh itu kita bisa jumpai atau kenali dari nama yang diberikan oleh pengarang. Namun ada juga tokoh yang tidak muncul namanya, tetapi dia tampil sebagai tokoh aku. Nah, jenis-jenis tokoh itu ada 3. Yang pertama adalah protagonis atau tokoh yang berkarakter baik. Kemudian ada tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki karakter berlawanan dengan tokoh protagonis ya, atau tokoh jahat. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh pembantu ya, baik pembantu dari tokoh protagonis maupun antagonis. Selain tokoh, di dalam unsur intrinsik cerita fantasi juga terdapat penokohan. Jika tokoh itu adalah pemerannya atau pemainnya, penokohan itu adalah karakternya ya, atau watak dari tokoh dalam sebuah cerita.
Setiap tokoh memiliki watak atau karakter sendiri-sendiri, dan biasanya watak atau karakter tokoh itu dapat kita ketahui dari pernyataan langsung yang ditulis oleh pengarang. Jadi misalnya pengarang menyebutkan seperti ini: Budi adalah anak yang baik hati. Jadi langsung dituliskan oleh pengarang watak dari tokoh tersebut. Nah, kita juga bisa mengetahui watak dari tokoh itu dari dialognya dengan tokoh lainnya, ya. Jadi dari dialognya dengan tokoh lain, kita bisa menyimpulkan bahwa tokoh tersebut misalnya memiliki karakter pemalas, atau mungkin dari dialognya dengan tokoh lain, kita bisa menyimpulkan bahwa karakter dari tokoh tersebut adalah sombong. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kita juga bisa menyimpulkan watak dari seorang tokoh dalam cerita itu setelah kita membaca keseluruhan cerita. Jadi, tanpa dialog atau tanpa dituliskan oleh pengarang, kita bisa menyimpulkan karakter dari tokoh-tokoh yang ada. Bisa juga berdasarkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan tokoh, kita bisa menyimpulkan karakter tokoh tersebut seperti apa. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar dalam sebuah cerita meliputi 3 hal. Yang pertama adalah latar waktu terjadinya peristiwa yang disebut dengan latar waktu. Kemudian latar tempat terjadinya peristiwa atau disebut dengan latar tempat. Dan latar suasana dalam cerita. Nah, untuk latar tempat itu sangat mudah dikenali, ya. Biasanya disebutkan nama-nama tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di sebuah hutan hiduplah keluarga jerapah yang bahagia. Nah, latar tempatnya adalah di sebuah hutan. Kemudian latar waktu juga mudah kita kenali. Biasanya pengarang itu menuliskan latar waktu itu di bagian awal cerita atau di tengah cerita, dan biasanya mengikuti dari peristiwa yang dialami tokoh. Nah, latar waktu itu bisa menggunakan waktu seperti jam, bisa menggunakan nama hari, ya, bisa juga menggunakan kondisi pagi, siang, sore, dan malam. Jadi misalnya malam hari setelah bertemu dengan serigala dan seterusnya. Jadi latar waktu itu bisa berupa jam, hari, maupun keadaan-keadaan yang kita bisa simpulkan bahwa itu terjadinya pada saat apa, siang, sore, malam, dan seterusnya. Kemudian latar suasana. Latar suasana ini adalah suasana yang terjadi pada saat atau suasana yang meliputi peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, suasananya mencekam, kemudian suasananya itu bahagia, suasananya itu menyedihkan, dan seterusnya. Jadi suasana ini biasanya kita temukan pada saat tokoh mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian yang kelima adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang menyatakan hubungan sebab akibat. Alur itu biasanya juga memiliki nama lain, yaitu plot, ya, atau jalan cerita. Secara umum, rangkaian cerita dalam karya sastra, ya, meliputi tahapan orientasi atau pengenalan cerita, komplikasi atau tahap munculnya masalah, dan resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Nah, nanti secara khusus untuk alur ini, ya, akan dijelaskan pada materi berikutnya, yaitu struktur teks cerita fantasi. Jadi alur atau jalan cerita itu sama dengan struktur teks cerita fantasi. Jadi alur di sini meliputi tahapan orientasi atau pengenalan cerita, komplikasi atau tahap munculnya masalah, dan resolusi adalah bagian cerita yang berisi penyelesaian masalah yang dialami tokoh. Nah, rangkaian cerita yang tadi Bu Rika sebutkan ini adalah contoh alur maju. Artinya cerita diawali dari tahap pengenalan cerita sampai ke tahap penyelesaian masalah. Nah, kalau alur mundur, ya, berarti dalam menceritakan kejadian di dalam cerita tersebut, pengarang menggunakan flashback, ya. Jadi
dia bisa menceritakan mulai dari tahap akhir penyelesaian masalah, kemudian nanti tokohnya mengingat peristiwa sebelumnya. Jadi dia alurnya tidak lurus seperti ini ya, tapi bisa dimulai dari bagian akhir, kemudian pembaca atau penonton nanti dibawa ke peristiwa di bagian awal cerita. Nah, kemudian kalau alur campuran adalah dia mirip alur maju, tapi nanti tokohnya bisa saja dihadapkan pada peristiwa di masa lalu, ya, atau mengingat peristiwa di masa lalu, kemudian ceritanya akan kembali lagi ke peristiwa yang terjadi saat ini. Jadi campuran itu adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Namun pada umumnya cerita-cerita fantasi yang disajikan itu menggunakan alur maju untuk memudahkan pembaca. Terlebih jika cerita fantasi tersebut dibuat untuk anak-anak. Nah, yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah gaya penceritaan pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Jadi sudut pandang ini bisa diartikan juga sebagai posisi pengarang dalam sebuah cerita. Apakah pengarangnya ini juga ikut bermain di dalam cerita sehingga dia menjadi tokoh aku, ataukah di dalam cerita tersebut pengarang tidak ikut berperan, namun pengarang hanya sebagai pencerita saja. Jadi, untuk membedakan sebuah cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga adalah kalian tinggal mencari apakah di dalam cerita tersebut terdapat tokoh aku. Jika terdapat tokoh aku, maka cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Namun jika di dalam cerita tersebut kalian tidak menemukan tokoh aku atau saya, maka cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di dalam cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, kalian akan menemukan tokoh dengan nama-nama yang sudah dibuat oleh pengarang. Jadi tidak ada tokoh aku, tetapi tokohnya menggunakan nama-nama yang lain. Dan yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulis. Amanat ini sifatnya ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Tersurat artinya amanat secara tertulis atau secara langsung atau secara jelas disampaikan oleh pengarang di dalam cerita. Namun ada juga amanat yang sifatnya tersembunyi. Jadi kita sebagai pembaca yang bisa menarik kesimpulan atau mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari cerita fantasi yang kita baca atau kita tonton. Password atau token untuk membuka soal latihan hari ini adalah unsur intrinsik. Jadi kalian masukkan token ini dengan mengetikkan unsur intrinsik di kolom token ya, menggunakan huruf kecil semua. Demikian penjelasan materi tentang unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menceritakan kembali isi sebuah cerita fantasi, maka pada pertemuan hari ini kalian akan berlatih untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah teks cerita fantasi yang akan Burika berikan. Simak tugasnya di Google Classroom Bahasa Indonesia ya. Semoga kalian memahami penjelasan Burika pada hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.